Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Mengapa. Hari ini kita akan bahas tentang kurikulum merdeka ya. Kita tahu bicara mengenai kurikulum, kita sudah berganti kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Meskipun belum semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka, tapi sudah sebagian besar menerapkan kurikulum merdeka. Nah, sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti apa sih? Keunggulannya ada beberapa keunggulan. Yang pertama itu lebih sederhana dan juga lebih mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan ya. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya yang tidak berpusat pada peserta didik tapi lebih fokus kepada guru ya. Keunggulan yang kedua lebih merdeka. Siapa sih yang lebih merdeka dalam hal ini adalah peserta didik ya. Tidak ada program peminatan di SMA, jadi peserta didik itu memilih sendiri mata pelajaran yang dia suka ya. Tidak ada peminatan seperti IPA, IPS, juga agama misalnya. Kemudian guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dalam perkembangan peserta didik. Kemudian sekolah juga punya wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik pendidikan ya di wilayahnya dan juga karakteristik peserta didik di sekolah itu. Kemudian yang ketiga lebih relevan dan interaktif ya, karena ada mengeksplorasi isu-isu aktual di lingkungannya. Misalnya orang-orang yang tinggal di pegunungan ya materinya tentang isu-isu aktual di daerah sekitar pegunungan seperti itu. Jadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. Nah, tapi apakah nanti nasibnya akan seperti kurikulum-kurikulum pendahulu yang dianggap gagal ya, yang tidak memperbaiki carut-marut pendidikan di Indonesia, tapi kemudian digantikan dengan kurikulum yang baru seperti itu? Bisa dibilang dianggap gagal seperti itu. Nah, kita akan bahas faktor-faktor keberhasilannya. Yang pertama jelas guru. Nah, di sini kita bisa lihat persebaran usia guru di Indonesia masih kebanyakan didominasi oleh guru-guru yang usianya sudah 50 sampai 59 tahun. Berdasarkan pengalaman saya, guru-guru yang di usia tersebut kurang cepat menanggapi perubahan gitu. Bahkan ketika virus corona melanda gitu, pembelajaran harus dilakukan secara interaktif melalui media pembelajaran yang berbasis digital. Itu banyak guru yang bisa dibilang senior gitu, itu kewalahan. Misalnya membentuk grup WA saja kesusahan gitu, atau membuat pembelajaran di Zoom meeting misalnya, atau di Google Class itu kesulitannya, susah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sifatnya itu cepat. Nah, guru mudanya sudah lumayan banyak sih, tapi tetap saja kalau kurikulum merdeka diterapkan secara terburu-buru, tidak perlahan, ini akan menyulitkan guru-guru yang senior gitu, yang sudah usianya sudah cukup tua. Maaf ya. Faktor yang lainnya adalah kesejahteraan guru. Ini menjadi isu yang dari dulu belum selesai ya. Kesejahteraan guru, meskipun sekarang sudah ada P3K misalnya untuk guru-guru honorer. Kemudian ada boleh mengambil dana BOS sampai 50% asalkan berdasarkan rekomendasi. Tetapi di dalam praktiknya masih saja banyak sekali guru-guru yang kesejahteraannya itu di bawah rata-rata, bahkan dibayar 300.000 per bulan, itu pun dibayarnya 3 bulan sekali. Nah, ini kan membuat guru-guru yang kesejahteraannya rendah itu nanti akan mencari penghasilan lain ya, penghasilan tambahan, dan fokusnya untuk mengajar itu berkurang. Belum lagi dengan
beban tambahan tugas-tugas guru yang sebenarnya kalau dipikir-pikir itu tidak ada sangkut pautnya dengan mengajar. Misalnya jadi bendahara madrasah, misalnya jadi operator, jadi ini, jadi itu, banyak sekali. Kemudian faktor yang kedua adalah pembiayaan. Nah, kurikulum merdeka ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Ini untuk 2.500 sekolah saja dengan jumlah guru 18.800 guru itu telah menghabiskan dana sebesar 2,86 triliun. Ini implementasi percobaannya ya di sekolah-sekolah penggerak. Bagaimana dengan ini masih sangat kecil ya dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di Indonesia dan jumlah guru yang ada di Indonesia masih sangat kecil. Jadi dananya membutuhkan dana yang sangat besar. Kemudian pendampingan yang intensif. Nah, pemerintah sendiri ini berdalih telah berhasil menguji cobakan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah penggerak yang mendapatkan pendampingan intensif dari Kemendikbud. Nah, pertanyaannya, ini kurikulumnya yang bagus atau pendampingannya yang bagus? Kalau pendampingannya yang bagus ya berarti sekolah-sekolah yang lain pun harus didampingi ketika menerapkan kurikulum merdeka. Kalau tidak, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Wacana yang saya ikuti selama ini bahwa sekolah-sekolah yang sudah berhasil menerapkan kurikulum merdeka nanti diharapkan akan mengajarkan ke sekolah-sekolah lain. Nah, ini menjadi masalah kalau misalnya sekolah-sekolah itu malah justru saling bersaing ya untuk mendapatkan murid misalnya dan lain sebagainya. Apakah mau untuk menularkan keberhasilan mereka menerapkan kurikulum merdeka? Ini kan menjadi satu persoalan juga ya. Pendampingan intensif harus dilakukan secara sungguh. Nah, yang keempat adalah kesiapan siswa. Di sini di kurikulum merdeka siswa dibebaskan untuk memilih sendiri mata pelajarannya, terutama yang di SMA. Nah, apakah siswa siap? Apakah siswa punya kesiapan untuk memilih sendiri mata pelajarannya? Yang selama ini kita tahu siswa itu tidak punya kebebasan memilih ya. Mindsetnya itu ya pokoknya sekolah, datang ke sekolah dan juga udah belajar gitu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru-guru mereka. Bahkan saya pernah punya pengalaman ketika di kelas saya hanya mendongeng ya, mendongeng, bercerita, dan anak-anak senang ketika saya mendongeng dan bercerita. Tapi di akhir pelajaran ada siswa yang meletuk kepada temannya, seneng ya pelajaran hari ini nggak pelajaran. Nah, padahal saya bercerita saja itu sudah termasuk pelajaran ya, tapi itu dianggapnya tidak pelajaran. Nah, di mindset siswa itu belajar itu misalnya mengerjakan LKS, membaca buku, kemudian mengerjakan soal-soal. Nah, itu mindset siswa selama ini bahwa pelajaran itu tidak bisa dibuat menyenangkan seperti itu. Yang keempat tentu saja dukungan semua elemen masyarakat. Tanpa dukungan dari elemen masyarakat, ini akan sulit untuk keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita bagaimana nasibnya kurikulum merdeka di tahun 2030? Nah, kalau elemen dasar dari pendidikan ini belum diperbaiki atau ekosistemnya belum mendukung untuk kurikulum merdeka, maka kurikulum merdeka saya kira tidak akan berumur panjang ya, selama mereka hanya menggarap kurikulumnya, tidak menggarap ekosistem di mana kurikulum itu akan tumbuh, yaitu tadi ada guru, ada siswa, ada masyarakat, dan semua pihak yang terlibat atau punya kepentingan dengan pendidikan di Indonesia. Saya kira di tahun 2030 nanti, kalau ekosistemnya tidak diperbaiki, ekosistem pendidikan tidak diperbaiki, ya hasilnya akan sama saja. Saya sih berharap kurikulum merdeka akan berhasil menjadi kurikulum yang relevan dengan siswa dan dengan guru, membebaskan, artinya benar-benar membebaskan guru dan siswa dari belenggu-belenggu administrasi dan lain sebagainya yang memberatkan baik guru maupun siswa. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Saya
guru Mulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.